Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Wah, ini menarik sekali untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan, saudara. Ada kataku lakukan sebelumnya, ya, kulakukan kepada orang Mesir, lalu ada kemudian sayap Raja Wali, saudara. Ada penggambaran hewan, ya, Raja Wali, burung Raja Wali, saudara. Sayap Raja Wali. Kenapa tidak memakai singa atau buaya atau rusa atau apalah begitu? Itu berarti narator itu sedang menggambarkan kiasan Raja Wali ini dengan begitu indah terhadap keberadaan Israel saat itu, saudara. Mari kita lihat, ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Israel, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara-saudara sekalian, ini berbicara tentang satu hal yang begitu sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Burung Raja Wali atau sayap Raja Wali itu menggambarkan perlindungan, menggambarkan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat apa yang terjadi, menggambarkan keberadaan mereka. Apa yang sudah Tuhan lakukan kepada mereka, itu menunjukkan tentang keberadaan mereka saat itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita terus di dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang membimbing mereka, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Saudara, mari kita coba bandingkan ini. Mari kita coba bandingkan ini dengan Ulangan pasal 32, saudara. Ulangan pasal 32, ayat 10 dan 10 sampai 12. Saya bacakan, ya. Ulangan 32, ayat 10, 11, dan 12. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Menggembalakan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa lihat di dalam bagian ini, itu adalah penggambaran Tuhan terhadap umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan Tuhan kepada umatnya, menggambarkan bagaimana karya Allah yang membimbing mereka. Ada kasih sayang, ada perlindungan, ada kekuatan, ada kewaspadaan Tuhan yang sedang digambarkan oleh narator dengan atribut burung Raja Wali itu. Saudara-saudara sekalian, seorang teolog mengatakan elang atau Raja Wali itu diidentifikasikan dengan Israel, dengan tidak hanya dalam hal pembebasan mereka dari Mesir. Ya, jadi penggambaran tentang Raja Wali itu menggambarkan keadaan Israel bukan saja dibebaskan, saudara. Bukan saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir, saudara. Tetapi juga dikaitkan dengan bagaimana Tuhan itu menuntun, membimbing, mengawasi, melindungi. Saudara-saudara, betapa hari ini kalau kita melihat, inilah pola yang Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa lihat di dalam bagian ini? Ada satu kebebasan yang dirasakan, yang dinikmati oleh bangsa Israel di sana. Kebebasan, ya, kalau kita lihat, ya, seorang teolog itu menggambarkan, Raja Wali itu menggambarkan 3 aspek kebebasan, saudara.
Pikirkanlah tentang Raja Wali. Bagaimana dia anaknya itu ya, dia berikan kebebasan untuk kalau sudah mulai bisa terbang, dia berikan kebebasan untuk terbang. Kalau kemudian dia tidak bisa lagi, dia topang lagi dari bawah, dia usahakan lagi dia terbang, ya. Dia ganggu supaya Raja Wali itu tidak di situ saja, tetapi anak Raja Wali itu bukan diganggu, tetapi kemudian dia diusahakan untuk mulai dewasa begitu ya. Ketika dia sudah mulai terbang, lalu kemudian dia lelah jatuh, induknya topang lagi, bawa lagi dia terbang dan sebagainya. Saudara masih ingat cerita-cerita itu kan? Dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan. 3 kebebasan. Ada kebebasan-kebebasan yang kita bisa lihat. Kebebasan dari diri dia keluar dari sarangnya. Kebebasan dari dalam. Dia kemudian bisa menghirup udara bebas. Dan kebebasan yang kemudian dia bisa menjadi dewasa dan bisa terbang sendiri dan seterusnya. Saudara, ini menggambarkan kehidupan gereja Tuhan yang ditopang oleh karya Tuhan yang digambarkan di dalam naungan, ya dikatakan naungan sayap Raja Wali itu. Pertama, ada kebebasan kita dari perbudakan dosa. Kedua, kita bisa bebas untuk menghirup udara itu, artinya kita bisa menikmati Tuhan di sana. Lalu yang ketiga, kita bisa bebas untuk melakukan kehendak Allah dan melayani Tuhan di sana. Saudara, begitu indah. Metafora burung Raja Wali ini menggambarkan tentang perlindungan dan pemeliharaan yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang kemudian digambarkan di dalam perjanjian baru yang begitu sangat penting di dalam kehidupan gereja Tuhan. Bagaimana di dalam kitab Wahyu bahkan dikatakan bagaimana Tuhan melindungi gereja Tuhan dari ancaman pengaruh-pengaruh kuasa si jahat. Coba kita bandingkan misalnya di dalam Wahyu pasal 12. Saudara. Wahyu pasal 12 di ayat yang ke-6, Saudara. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan apa yang bisa dimengerti oleh gereja Tuhan hari ini, memaknai seperti apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel itu. Dikatakan di sana mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Coba kita baca Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara, perempuan itu adalah penggambaran gereja. Ya, ini adalah simbol-simbol di dalam kitab Wahyu. Penggambaran gereja. Ya, penggambaran gereja Tuhan yang dituntun oleh Tuhan di sana. Saudara lihat lagi ayat yang ke-13 dan 14. Naga memburu perempuan. Naga itu adalah simbol tentang kejahatan, simbol iblis dan sebagainya. Dan ingat tadi perempuan itu adalah simbol gereja Tuhan. Dan coba lihat ayat 13-14. Saya bacakan ya, saudara bisa perhatikan di sana. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ya, siapa itu naga? Saudara kembali lagi di ayat yang keempat. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini semua adalah simbol-simbol bagaimana naga itu digambarkan adalah iblis itu yang dilemparkan. Ya, tadinya malaikat tetapi dilemparkan Tuhan karena pemberontakan mereka ke bumi. Dan naga itu terus mengejar perempuan itu. Perempuan itu adalah gereja Tuhan, bagaimana dia terus mau menelan, mau menguasai, mau menghancurkan gereja. Saudara lihat itu. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya ke padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara-saudara, kitab Wahyu berisi tentang kemenangan umat Allah di dalam Kristus. Dan Rasul Yohanes menggambarkan begitu sangat clear bagaimana
kehidupan gereja Tuhan yang ditopang, dilindungi oleh Allah. Walaupun ular naga itu terus saja mengejar perempuan itu, mengejar gereja, menghancurkan, menganiaya. Tetapi gereja Tuhan terus dipelihara oleh Tuhan. Inilah yang mau digambarkan kembali oleh Tuhan di ayat yang keempat, saudara. Bagaimana Tuhan mendukung mereka dengan sayap Raja Wali, menghantar mereka kepada Tuhan. Dan saudara lihat, dan seringkali gambaran tentang Allah itu juga digambarkan seperti suami yang penuh kasih kepada istrinya. Dan kita tahu Kristus adalah mempelai laki-laki, gereja Tuhan itu adalah mempelai perempuan. Dan saudara lihat betapa perjanjian kemudian diberikan Allah. Yang seringkali bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan mereka seringkali dilanggar, tetapi Tuhan akan memberikan perjanjian baru. Perjanjian baru yang kemudian digenapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia mengatakan, ketika dia mengangkat cawan ini, dia mengatakan, inilah perjanjian baru. 1 Korintus 11 ayat 25. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita terus melihat ini, apa yang Tuhan sudah lakukan. Kristus mengasihi mempelainya. Kristus mengasihi gerejanya. Dan Kristus menyerahkan dirinya untuk gerejanya. Kristus rela mengorbankan diri, bahkan dia mati untuk gerejanya. Itulah perlindungan, itulah pemeliharaan, itulah yang karya Tuhan yang begitu menakjubkan yang kita bisa saksikan dari dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini, saudara. Saudara, kalau kita terus melihat pola di ayat keempat ini, satu ringkasan yang begitu sangat penting. Israel dibawa keluar. Israel diangkat. Israel dibawa mendekat kepada Tuhan. Israel dikeluarkan oleh Tuhan. Israel dituntun diangkat Tuhan. Dan Israel dibawa mendekat Tuhan. Itulah penggambaran Exodus. Itulah penggambaran umat Allah di dalam kitab Keluaran. Dan itulah hubungan antara Allah dan umatnya. Dan itulah saat ini kita mengerti bagaimana Tuhan yang memelihara gerejanya. Gerejanya itu dibawa keluar, dipimpin, dan terus dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang Kristen yang menyadari hal ini? Berapa banyak orang Kristen yang menghormati ibadah? Berapa banyak orang Kristen yang menghayati betul bahwa hari Minggu adalah hari di mana kita mendekat kepada Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang hari ini bermalas-malasan dan tidak pergi ke gereja? Berapa banyak orang Kristen hari ini bahwa Allah sudah memberikan anugerah yang begitu besar dalam hidupnya, mengeluarkan, memimpin, dan membawanya mendekat kepada Allah. Tapi berapa banyak orang Kristen yang kemudian menganggap itu sepi semua itu. Saudara, orang Kristen yang memahami tentang ini adalah orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah karya Roh Kudus di dalam memberikan pemahaman akan karya Allah dalam hidupnya. Karena itu mari, dunia ini begitu menawarkan begitu banyak hal. Hawa nafsu begitu terus merongrong kita, yang kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Tapi lihatlah, orang-orang yang mengerti ini adalah orang-orang yang sadar bahwa Kristus sudah mati baginya. Kristus sudah membawanya keluar dari lumpur dosa, memimpinnya terus, dan membawanya di dalam kesempatan-kesempatan menghadap kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita menghormati Tuhan? Apakah ketika hari Minggu datang ini kita kagum dan hormat, rasa takut, dan kerinduan mendekat kepada Allah? Adakah kita seperti teriakan orang-orang di Israel, mereka mau berjalan ke Sion, mereka mau menghadap Tuhan, beria-ria datang kepada Tuhan? Adakah hati kita seperti itu hari ini? Saudara, jikalau kita mungkin sudah kehilangan hasrat itu, mari kita datang kepada Tuhan, bertobat. Saudara, Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan sejak itu Tuhan membawa kita dengan sayapnya. Dia terus menuntun kita di atas Raja Wali, di atas naungan perlindungan dan pemeliharaannya. Dan kemudian Tuhan menuntun kita untuk terus mendekat kepada Allah. Bukankah ini sukacita bagi kita?
Tapi berapa banyak orang Kristen yang sadar akan hal ini? Berapa banyak orang Kristen yang betul-betul bersuka cita ketika hari Minggu datang untuk beribadah kepada Tuhan? Satu kesempatan yang tidak selalu ada, saudara. Lihatlah saudara-saudara kita di negara-negara sana yang tidak ada kebebasan beribadah. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan di Indonesia ini ada kebebasan beribadah, mengapa itu pun juga kita tidak syukuri dan kita tidak hidupi dan kita tidak pakai kesempatan itu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita yang datang hari Minggu ini, bagaimana dengan sikap hati kita? Bagaimana kita ketika datang kepada Tuhan, masihkah ada sikap kagum, masihkah ada sikap hormat, masihkah ada takut kepada Tuhan? Saudara, mari. Waktu kita mengingat bangsa Israel dikeluarkan Tuhan, dipimpin dan dibawa mendekat kepada Tuhan. Bukankah pola rohani yang sama saudara dan saya juga telah diberikan oleh Tuhan? Kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Kita telah dipimpin Tuhan. Dan kita terus dibawa menikmati persekutuan dengan Dia. Bahkan suatu saat nanti ketika Kristus datang kedua kali, Dia datang menjumpai mempelai perempuannya dan bersekutu menikmati pernikahan anak domba Allah. Dan di sanalah kita menikmati sukacita selama-lamanya.